bilang, Pak, gimana ngatasin suatu masalah di mana anak yang bersangkutan nggak mau ngomong, masalahnya apa, seperti itu. Gimana sih kita ngatasinnya? Nah, itu sebenarnya sangat bisa dan mudah, apalagi ini akan berfungsi baik buat guru, kemudian orang tua. Kadang-kala kita sebagai guru juga punya masalah, kadang-kadang kita sudah punya feeling, apalagi kalau guru sudah lama ya, ini anak ini biasanya baik-baik saja, tapi kenapa dia pendiam, terus kemudian prestasinya menurun. Itu kan indikasi-indikasi umumnya. Saya dulu juga guru sih, seperti itu. Oke. Yang dimaksud bisu di sini adalah remaja yang memiliki masalah psikologis tapi tetap diam. Bagaimana solusinya? Nah, kita bisa bantu orang seperti ini enggak? Murid seperti ini enggak? Jawabannya bisa. Biasanya yang mengalami ini umumnya anak yang sudah remaja, yang usianya sudah double digit. Jadi misalnya mulai 11 biasanya, 10-11. Anak sekarang kan gesernya cepat ya. Geser apa maksudnya? Cepat gedenya. Karena apa? Karena lingkungan, tontonan, terus kemudian mungkin konflik orang tua yang terjadi belakangan ini setelah pandemi, mungkin orang tua berkonflik di rumah atau apapun, semuanya dilakukan di rumah sehingga semuanya terbuka jelas di rumah. Nah, itu dia yang seringkali jadi bisa jadi masalah kelak di depannya, karena anak-anak dipaksa untuk mengerti sesuatu yang tadinya dia harusnya mengerti di usia 18-19, tapi ya 18-19 masih remaja sih, tapi kebanyakan SMP SMA anak-anak sudah mulai gede dalam tanda kutip ya. Nggak seperti saya dulu SMP masih nggak ngerti apa-apa gitu. Oke. Jadi kita akan membahas itu dan kita akan ada step-stepnya nanti bagaimana mengatasinya. Yuk kita mulai dulu. Nah, gambaran umum materi hari ini tuh kenapa sih remaja diam? Terus habis itu tanda-tanda masalah pada remaja, mengatasi masalah ini. Jadi paling nggak ada 3 step, kenapa sih remaja itu diam, terus kemudian tanda-tanda masalah pada remaja, dan mengatasi masalah ini. Oke. Remaja itu adalah satu fase nanggung ya, fase nanggung yang pasti dialami oleh semua orang, fase nanggung, di mana di fase tersebut ya mereka dibilang gede ya belum gede. Contohnya misalnya beberapa artis kayak Agnes Monica, dia penyanyi cilik, dia nyanyi waktu cilik, tapi pada saat remaja kemana? Hilang dia. Habis itu dia muncul lagi untuk segmen dewasa, dia sudah gede. Kebanyakan seperti itu anak-anak yang, karena kenapa? Pasar remaja ini nanggung. Remaja itu kan apa ya, fasenya nggak panjang seperti itu, dan juga secara emosi juga nggak stabil. Fase remaja itu adalah fase di mana seorang anak itu berpindah ya dari fokus sosialisasinya pada keluarga inti menuju keluar. Nah, kadang-kadang jembatannya ini seringkali gap sama orang tua. Orang tuanya nggak ngerti. Anaknya sekarang, kalau anak-anak sekarang tuh apa, misalnya senang dengan hal-hal yang Korea gitu ya, misalnya. Tapi orang tuanya nggak ngerti, apaan sih seperti itu. Ya karena orang tua sudah punya daily activity, kebiasaan, pekerjaan sehari-hari untuk fokus terhadap pekerjaannya, cari duit, melakukan aktivitas disiplin, nyiapin makannya anak, ngurusin rumah tangga, dan lain-lain, sehingga untuk melirik ke sesuatu yang satu itu agak susah. Ya, nah, oleh sebab itu, ya nanti saya tipsnya gimana? Kalau saya gini, saya punya anak remaja, saya akan mencari satu kesamaan yang antara anak saya dan saya sukai. Jadi saya akan kita akan punya favorit sesuatu yang sama, itu kita paksain sih, sengaja by design. Jadi misalnya setiap malam kita nonton YouTube seperti itu, yang dia nonton dan saya nonton.
kita sekeluarga nonton. Kenapa? Ya supaya ngomongnya nyambung ujung-ujungnya. Mainan gamenya dia sudah beda sama saya. Saya main game sih, tapi di handphone. Mainan isi handphone saya sama isi handphonenya dia sudah beda. Dia sudah asik sama temennya. Kalau dia terlalu asik sama temennya, lupa connect sama orang tua, bahaya seperti itu. Ya, nanti tips-tips seperti itu akan kita kerjain. Kita akan. Kenapa remaja diam? Yang pertama, tidak percaya. Ada masalah kepercayaan terhadap lingkungan. Jadi ini seringkali nggak disengaja sama orang tua. Kenapa sih aku diem? Karena aku nggak percaya. Orang dewasa seringkali tidak bisa menepati janjinya. Atau kalau aku mau cerita, nanti ini cerita disampaikan ke keluarga yang lain. Atau misalnya faktor-faktor, kadang-kadang gini, ada beberapa klien saya nggak bisa percaya sama orang tuanya hanya gara-gara misalnya momen lebaran atau misalnya momen tahun baru Cina itu ya, dimana anak itu dapat duit gitu. Begitu dapat duit, uangnya dititipin orang tua, terus kemudian begitu anak ingin sesuatu, orang tua kesulitan untuk menunjukkan uangnya mana. Istilahnya kepake lah gitu. Beberapa hal seperti itu. Itu salah satunya. Tidak percaya sama orang tua. Terus habis itu, dia sering melihat orang dewasa nggak bisa dipercaya. Mungkin dia nonton dari tontonan televisi. Sebenarnya nggak semua orang dewasa nggak bisa dipercaya. Tapi karena dia sering dapat informasi bahwa apa ya istilahnya orang tua ini ataupun figur otoritas anak itu cuma 3. Pertama orang tua, 2 guru, habis itu ada otoritas lain nggak di rumah, misalnya kakeknya atau neneknya. Itu aja. Nah ini bisa saling menjaga dan bisa dipercaya nggak? Kalau nggak bisa dipercaya, gambaran anak tentang orang tua di sekolah dan orang tua di rumah itu bisa rusak. Jadi ini harus dibangun dulu. Nah, saya mengajarkan di kelas konselor, itu salah satu caranya gini, misalnya Anda konselor sekolah ya, by design, ini caranya by design. By design itu apa? Sengaja. Jadi contohnya gini, Anda panggil dia ke kantor guru, terus kemudian Anda berantakin itu meja Anda. Jadi sebelum anak itu datang, Anda taruh beberapa barang, kertas, alat tulis atau apa di meja. Misalnya ini meja saya ya, depan saya itu kan anaknya misalnya seperti itu. Ini harus berantakan dulu. Begitu anak datang itu duduk, singkirkan semua barang-barang ini. Singkirkan itu maksudnya bersihkan. Bersihkan, terus habis itu taruh. Itu ngasih pesan ke dia secara nggak langsung, tanpa kata-kata bahwa, kamu hari ini penting, saya cuma mau fokus sama kamu. Itu salah satunya. Paham ya? Oke, sampai sini bisa jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, buat yang baru gabung, yang baru join, bisa di chat ya, tanyanya di chat aja. Chatnya ada kok, ini saya lihat. Oke. Ya. Itu yang pertama. Jadi ada isu ketidakpercayaan. Caranya gimana? Caranya seperti itu, salah satunya. Ada banyak cara sih. Ya. Berikutnya adalah kesulitan mengungkapkan. Kesulitan mengungkapkan. Maksudnya gimana? Anak nggak bisa ngomongin apa yang dia rasakan. Itu karena keterbatasan kosakata emosi. Maksudnya gini, seringkali kita itu kalau punya masalah, kan kalau nggak stres dia, bahasanya stres, tapi stres itu untuk semua, all masalah emosi. Nggak tahu dia lagi marah dibilang stres, dia lagi ketawa kadang-kadang, kenapa? Dia lagi happy, tapi dibilang stres. Gitu. Terus kemudian dia lagi frustasi. Sebenarnya kan emosi itu sebenarnya ada lebih kurang, ada emosi negatif ada 11 sampai 13. Seperti itu. Frustasi, sedih, kesepian, bosan, takut, marah, iri, dengki, stres, depresi, terus kemudian perasaan tidak mampu. Nah, dia kesulitan mengungkapkan, aku ini merasakan sesuatu. Mungkin dia cuma bisa ngomong sedih. Ya sedih karena apa?
Apalagi misalnya itu masalah adalah anak laki-laki. Loh, beda ya Pak, laki-laki sama perempuan. Beda. Bedanya tuh gini, kalau laki-laki kesulitan dalam mengkomunikasikan dalam bentuk kata-kata. Tapi dia biasanya lebih gampang kalau ada emosi, fisiknya. Mukul, tendang, teriak, gebrak-gebrak meja, itu laki-laki. Karena apa? Karena perbedaan hormon dan kemudian koneksivitas kedua belahan otak. Itu nggak saya jelasin ya, nanti tambah panjang lagi. Tapi yang jelas, ujung-ujungnya ya kesulitan mengungkapkan. Dan juga di sekolah itu kan tidak diajarkan yang namanya pendidikan emosi. Nggak ada kurikulumnya pendidikan emosi. Jadi, harusnya sebaiknya itu gini, dari kecil anak itu misalnya dia lagi marah. Kita jelasin, oh ini kamu lagi marah, oh kamu sedih, kamu kecewa. Jadi kalau ada anak nangis dari kecil, itu bagus, itu peluang buat kita untuk kita masuk, ngomong, memberikan kosakata, emosi. Misalnya, dulu anak saya nangis, saya tahu sih penyebabnya dia lagi marah sama mamanya misalnya. Saya akan tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Kamu marah ya? Dia kan masih kecil, bingung, umur 2 tahun, misalnya waktu itu. Kamu marah sama siapa? Saya tahu marahnya sama maminya, tapi saya mengarahkan pada yang lain. Kamu marah sama itu ya, sama si bapak di sebelah rumah ya? Udah. Sama siapa? Sama ini ya, sama opa ya? Enggak. Ya sama siapa terus kamu nangis? Sama mami. Nah, mami kenapa? Nah itu momen untuk dia mengeluarkan. Ya. Oh, kalau kayak gitu ini artinya kamu lagi marah. Oh, kalau kayak gitu kamu artinya frustasi. Seperti itu. Nah, itulah peran salah satu model pendidikan emosi ya. Dan di sekolah nggak diajarkan ya wajar, karena emosi itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, nggak berbentuk. Tapi sebenarnya emosi itu emosi itu sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya, dalam mengambil keputusan pakai emosi, Anda beli baju pakai emosi, Anda memilih makanan, memilih pasangan, memilih jurusan kuliah, kecenderungannya emosi banyak di sana. Ya, jadi kesulitan mengungkapkan maksudnya adalah seringkali kosakata, sehingga lebih baik itu anak-anak itu pada saat kecil itu dikasih di flooding itu dibanjiri dengan kosakata yang banyak. Kalau dibanjiri dengan kosakata yang banyak, anak laki dan anak perempuan beda nggak Pak hasilnya? Oh ya, tetap beda. Yang lebih bisa nangkep kosakata yang banyak yang perempuan daripada yang laki. Tapi itu akan lebih baik daripada tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah masalah personality. Nah, personality itu gini maksudnya. Manusia itu punya karakter, punya kepribadian. Nah, jangan-jangan dia diem memang tipenya dia, kepribadiannya dia diem. Paham ya? Jadi misalnya kombinasi flekmatis, mungkin flekmatis melankoli, cenderung diem. Dia kalau ada apa-apa ya dah dia diem, dia terima. Ya sudah, dia diem, dia terima kejadiannya seperti itu, dia rasa-rasain sendiri, terus kemudian nangis-nangis sendiri. Tidak tipenya yang begitu ada masalah ngomong. Atau memang selain personality bisa jadi lingkungannya nggak cocok, teman-temannya nggak ada yang suka sama dia, sehingga dia ya udah mau nggak mau dia diem. Tapi paling enggak Anda harus cek dulu personalitinya. Anak ini biasanya ceria, tapi sekarang dia diem. Kenapa? Enggak, personalitinya nggak menunjukkan hal seperti itu. Ya sudah, tapi paling enggak 4 hal ini adalah kecenderungannya. Kenapa sih remaja itu diam? Berikutnya, biasanya dia sedang dalam kondisi emosi yang belum baik. Mood sedang mempengaruhi untuk menikmati rasa dari masalah. Biasanya, misalnya, anak lagi putus cinta, pacaran putus cinta.
Terus kemudian dia bingung mau ngomongnya. Aku ini benci, tapi hari ini ngomong benci, besok bisa jadi sayang. Loh, aku ini benci apa sayang nih sama orang yang barusan aku putusin? Tapi ya benci, tapi ya kangen. Nah, itu dia. Nah, bingung kan? Jadi dia bingung mau mengungkapkannya. Aku bingung sama perasaanku. Gak usah hari lah, jam. Pagi seneng, pagi benci, siang bisa-bisa kangen. Sore benci lagi, malam kangen lagi, mau tidur nggak bisa tidur, kepikiran, kurang tidur, besok masuk sekolah matanya sembab, mungkin nangis, matanya panda, ditanyai kenapa, nggak apa-apa, mau bilang benci tapi suka. Nah itu dia. Kenapa? Ya nggak ada pendidikan emosi. Itu mood sedang mempengaruhi untuk menikmati rasa dari masalah, sehingga ada kebingungan di dalam. Ya sebenarnya hal-hal seperti itu nggak semua orang setuju ya. Saya nggak memaksakan, nggak semua orang setuju. Sebenarnya pada saat memasuk remaja itu tikungannya kan banyak nih. Tikungan tuh saya maksud saya adalah jebakan dalam kehidupannya. Maksudnya, kamu remaja, nanti kamu bakal suka bisa suka sama lawan jenismu. Terus habis itu hati-hati kalau kamu suka, jangan-jangan dia bukan orang yang tepat gitu. Kamu jangan-jangan cuma suka packagingnya. Packaging itu apa? Ya face-nya, mukanya, gantengnya, cantiknya. Terus kemudian jangan-jangan dia sopan sama kamu suka diperlakukan baik gitu loh. Ya. Ternyata dia mau melakukan itu karena cuma ada maunya. Nah, itu hal-hal yang apa ya, yang lebih dibutuhkan anak-anak supaya dia tidak terjebak dalam kehidupan di fase-fase remaja. Oke, sampai 4 hal ini saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali bisa tulis di chat, atau saya lanjut nih. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya. Ini ciri remaja bermasalah. Nah, tidak bisa mengontrol emosi. Anak remaja yang punya gangguan mental biasanya tidak mampu mengelola emosinya atau terkesan lebih sensitif. Ya, ini wajar. Jadi kalau misalnya punya anak sudah remaja, tiba-tiba dia nggak bisa mengontrol emosinya, nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena nggak ada pendidikan, nggak ada sekolahnya, nggak diajarin di sekolah. Di sekolah itu kan cuma memberikan, sekolah itu bagus sih, dan memang bagus, bukan bagus sih, tapi memang bagus. Jadi dia itu adalah suatu lingkungan yang baru buat anak. Ini adalah miniatur kehidupanmu nanti pada saat dewasa, hidup di dunia yang sebenarnya. Miniaturnya sekolah. Nah, di sana kamu bisa berkonflik. Cuma masalahnya, masalah emosimu, kondisi emosimu itu tidak diakomodasi di sana. Sehingga orang tua, guru perlu adjust ini, perlu belajar lagi, perlu memahami lagi. Sekarang kan masalah anak itu bukan masalah akademik lagi, tapi lebih ke masalah psikologisnya. Sehingga permasalahan di sekolah itu lebih kompleks ya sekarang ya. Dan nggak mungkin juga sekolah itu misalnya cari guru, misalnya, saya mau cari guru matematika. Terus requirement-nya, persyaratannya adalah S1 sarjana pendidikan matematika dan S1 psikologi atau bimbingan konseling. Nggak mungkin. Ya itu sekolahnya sudah harus 2 kali itu. Bisa-bisa gurunya ya kesulitan lah intinya mau cari seperti itu. Ya kan? Nah, oleh karena itu ya mari kita hadapin bersama. Ya memang ini masalahnya. Terus berikutnya ada perubahan perilaku yang tidak wajar. Perubahan perilaku tidak wajar itu gimana? Macam-macam. Tapi ini biasanya akan terlihat nampak bisa jadi terlihat nampak di rumah atau di sekolah. Misalnya tadinya dia ceria, nggak ceria. Misalnya dia tadi di rumah, kok tiba-tiba sekarang dia mengurung diri ya. Kok tiba-tiba dia sekarang lebih gampang nangis di kamar. Macam-macam. Kalau saya dulu waktu jadi guru, salah satu perilaku yang tidak wajar itu saya punya murid,
tangannya biru, perempuan tangannya biru, di sini tuh biru, seperti itu. Kemudian saya panggil, kenapa kamu kok seperti ini? Saya habis putus Pak sama pacar saya. Lah terus tanganmu biru ini kamu berantem sama pacarmu? Oh tidak, dia mukul tembok, jadi biru tangannya. Paham ya? Nah itu dia. Ada juga yang ini menyakiti diri sendiri, ya. Sebenarnya dia itu ingin memindahkan rasa sakitnya dari hatinya dia ke sakit fisiknya dia. Sakit hati itu memang sakit sekali, seperti itu. Membingungkan, mendingan sakit fisik kelihatan. Oh ini sakitnya di sini, yuk kita obati. Kalau sakit hati, bingung nyembuhinnya. Itu ciri-cirinya. Terus misalnya ada juga yang tiba-tiba dia nggak masuk sekolah. Nah ini guru juga bisa curiga. Dari rumah dibilang, lu sekolah, lu di sekolah nggak ada. Nah ternyata mungkin dia ke tempat lain. Terus prestasi di sekolah itu menurun. Itu biasanya indikatornya. Biasanya sekolah melihatnya atau guru bimbingan konseling akan melihatnya dari ini. Prestasi di sekolah menurun. Terus kemudian gangguan tidur dan makan. Ini kalau gangguan tidur dan makan, ini berkaitan dengan self-care. Apa ya? Bahasa Indonesianya mungkin merawat diri sendiri. Apalagi kalau sudah jarang mandi, makan nggak teratur, tidur nggak teratur, hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Bisa jadi dia depresi, tapi mungkin ringan ya. Anda jangan berpikir berat-berat dulu ya di sini ya. Masalah remaja itu sama masalah orang dewasa kan beratan orang dewasa. Ya. Jadi masalah remaja, kalau masih remaja itu masalahnya kalau cuma 2 sebenarnya. Kalau nggak cuma 3. Kalau nggak di rumah, dia bermasalah dengan keluarga, anggota keluarga, atau bermasalah dengan saudaranya, orang tuanya. Kalau di sekolah, dia bermasalah dengan pendidikannya, kadang-kadang sama guru, kadang-kadang dia frustasi sama nilainya, atau yang ketiga sama lingkungan sosialnya. Ya, paling enggak 3 itu. Udah, paling enggak kalau ngubek-ngubeknya ya paling cuma 3 itu. Betul, kalau saya ngajar di kelas konselor, masalahnya ada 14, tapi 14 nanti ujung-ujungnya ya larinya ke sana. Seperti itu. Terus melakukan kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk? Misalnya ngerokok, ya, merokok, terus minum minuman keras. Kalau itu menengah ke atas, kalau menengah ke bawah ngelem, ya, tahu ngelem ya, beli lemnya dipakai buat mabuk seperti itu, ya. Terus mengeluh sakit fisik. Sakit fisik ini jadi gini, kalau dia itu sering sakit, sakitnya itu kadang-kadang muncul di sekolah, dan kemudian kita sudah tanya sama dokter, maksudnya ya nggak semua sekolah punya dokter ya, tapi paling tidak kita komunikasi sama orang tuanya, oh nggak apa-apa kok anak saya ini, tapi di sekolah sering sakit, jangan-jangan itu psikosomatis. Apa psikosomatis? Penyakit yang disebabkan karena gangguan emosi. Misalnya, gini loh, psikosomatis itu seperti ini. Misalnya saya dipanggil sama lagi pelajaran bahasa Inggris deh ya ceritanya, atau matematika. Lalu by the way Bapak Ibu sudah kenal saya Timothy, saya jarang nongol di sosmed soalnya ya. Saya Timothy, kamu maju ke depan, kerjakan soal ini. Dan soal ini adalah kuis, menentukan bisa jadi poin, menentukan nilai nilai ulanganmu. Seperti itu. Sekarang bahasanya kan kalau nggak ulangan, review, tes, macam-macam. Tapi zaman saya dulu ngomongnya ulangan. Ini ulanganmu. Dalam hati saya nggak siap. Begitu saya dalam hati nggak siap, mungkin saya akan berbicara dalam hati mati, seperti itu. Nggak siap. Lalu pada saat saya mulai maju ke kelas, saya kan ketakutan. Mulai itu jadi keringat dingin keluar.
apalagi gemeter, sakit perut, terus kemudian apalagi ya, pusing. Biasanya kalau udah sakit perut kadang-kadang mau batuk tuh. Batuk itu kan itu kan untuk keluarin oksigen, untuk apa ya? Pada saat kita batuk kan lebih ini untuk meringankan seperti itu. Pada saat saya mau maju mau mengerjakan, tiba-tiba bel ganti pelajaran itu bunyi, ganti pelajaran. Sembuh nggak saya? Sembuh langsung. Obatnya apa? Ya cuma bel pelajaran itu. Nah itu contoh psikosomatis. Jadi karena saya takut, saya nggak siap dikasih tes saat itu, dadakan lagi gurunya, ya saya terjadilah seperti itu. Nah, kadang-kadang ada anak yang sampai mengeluhkan sakit fisik seperti itu. Ya ini pinter-pinternya guru dan school counselornya ya. Tapi saya pernah menghadapi anak seperti ini. Saya dipanggil, ceritanya waktu itu saya di sekolah, saya dipanggil, tim ini anak sering pusing dia, terus sering dia, tapi nggak apa-apa, orang tua bilang nggak apa-apa, coba kamu temuin dia. Saya temuin, saya menggunakan beberapa teknik, saya cuma ngobrol aja, saya jadi tahu, oh ternyata iya, dia pusingnya itu dibuat-buat, sebab kenapa? Dia ingin cari perhatian orang tuanya. Ternyata ini anak broken home, papa mamanya bisa cerai. Kalau dia dijemput, itu dia bisa dijemput dengan papanya. Mungkin indikasi saya adalah, oh kamu nggak tinggal sama papamu ya, kamu tinggal sama mama ya. Waktu itu kan usianya dia masih SD. Sehingga kalau kangen sama papa, kamu tinggal bilang, pusing, papa datang jemput kamu bisa melepas rindu sama papa mungkin. Ya kita di sekolah nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain, kita mau ngomong analisa kita seperti itu, ya belum tentu orang tua bisa terima, apalagi orang tua zaman sekarang seperti itu. Ya, oke. Sampai sini ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke. Ada Bu Rohmatun, Pak, saya punya putri usia 10 tahun kelas 4 SD. Kalau di rumah dia bisa saja mau ngobrol dan cerita dengan saya adiknya. Oke. Namun kalau di sekolah dia diam saja, belum mau bermain dengan temannya dan sama gurunya juga diam saja. Mungkin ini sekolah baru ya Bu ya, atau mungkin nggak ada masalah Bu. Jadi dia lebih happy di rumah. Mungkin Anda pernah istilah anak jago kandang gitu ya. Jadi dia cuma mau ngobrol sama yang dia kenal aja, yang dia deket aja. Biasanya anak kayak gini ini pinter ini. Nilai akademisnya pasti bagus ini. Nggak tahu, mungkin. Oke, saya lanjut ya. Punyanya Bu Dewi, nanti saya jawab Bu ya. Oke. Berikutnya adalah ini. Ciri remaja bermasalah. Sudah. Nah, ini dia. Bagaimana mengatasi hal ini? Gimana sih ngatasin hal ini?